Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang telah bisa meluangkan waktunya untuk hadir dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Namun sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa. Baik, mungkin di sini abang yang akan memimpin doa dikarenakan kita di sini abang sendiri yang laki-laki. Untuk itu biar abang yang memimpin doa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, mungkin dengan pembicaraan doa tadi hendaknya kegiatan ini sampai akhir. Di sini kabar adik-adik bagaimana? Baik, Bang. Alhamdulillah. Di sini kita belum saling mengenal satu sama lain ya. Mungkin ada langkah baiknya kita perkenalan. Perkenalan akan abang mulai lebih dahulu. Nanti ketika perkenalannya dari abang, lalu kita oper sebelah kiri atau sebelah kanan. Baik, perkenalkan nama abang Abdal Harpafi, bisa dipanggil Abdal. Alamat abang dari Pariangan. Abang sekarang kuliah di UIN Mahmud Yunus semester 3, jurusan bimbingan Agus Sore. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Roza Sati, bisa dipanggil Roza. Perkenalkan nama saya Lydia Bianti, bisa dipanggil Wel. Perkenalkan nama saya Mutiara, bisa dipanggil Tiara. Perkenalkan nama saya Nur Aini, bisa dipanggil Nur. Perkenalkan nama saya Sofia Ramani, biasa dipanggil Sofia. Perkenalkan nama saya Sofia Rada, bisa dipanggil Sofia. Baik, mungkin sedikit yang abang ketahui namanya, mungkin seiring dengan berjalannya waktu kita saling kenal ya. Mungkin adik-adik bertanya-tanya kita melakukan kegiatan apa pada sekarang ini. Apakah adik tahu apa kegiatan apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini? Ya. Baik, di pertemuan kali ini kita melaksanakan yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Apakah adik-adik tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan yang dilakukan saat sekarang ini. Baik. Apakah ada yang lain? Bimbingan yang dilakukan 6-12 orang. Baik, apakah ada yang lain? Baik. Apa yang adik-adik katakan itu tadi benar. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan dalam sebuah kelompok yang mana di sana dilakukan oleh 6-15 orang, yang mana mereka duduk melingkar dan menggunakan dinamika kelompok. Tujuan kita untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini, apakah adik-adik tahu? Menambah wawasan. Apakah ada lagi? Melatih komunikasi, Bang. Apakah ada lagi? Menambah satu sama lain, Bang. Mungkin yang adik-adik katakan ini tadi benar. Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah yaitu saling mendekatkan kita dan untuk membahas topik-topik yang sedang hangat sekarang. Di sini abang minta kepada adik-adik untuk untuk tidak malu-malu untuk mengemukakan pendapatnya, karena di sini kita akan membahas hanya di sini dan tidak di luar. Apa yang kita bahas hanya kita yang tahu.
mungkin adik-adik di sini sedikit lesu ya. Ada langkah baiknya kita ice breaking. Apakah adik-adik punya permainan ice breaking? Kita ice breaking. Abang akan memberikan ice breaking yaitu mengenai clue. Nah, di sini clue-nya orang ketiga. Nanti abang sebutkan, contohnya orang pertama Welza, kedua Nur, siapa orang ketiganya. Oke. Apakah bisa dimulai? Bisa. Baik, clue-nya di sini orang ketiga. Yang pertama Tiara, yang kedua Nur, siapa orang ketiganya? Cel. Salah. Siap. Salah. Siapa ya? Cis. Salah. Tidak tahu bang. Nggak tahu bang. Clue-nya tadi orang ketiga. Yang pertama Tiara, yang kedua Nur. Siapa orang ketiganya? Orang ketiga Welza. Benar. Oh. Apakah mau menambah ice breaking atau lanjut? Lagi Sekali lah. lagi. Oke. Sekali lagi. Oh kaget. Yang pertama Sel, yang kedua Lian. Siapa orang ketiganya? Orang ketiganya Tiara. Nah, benar. berarti sudah paham ya. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Berarti sudah semangat semuanya ya. Sudah. Oke. Di sini kita akan membahas topik ya. Di sini kita akan membahas topik yang dari abang sebagai PK. Ya ininya tentang pernikahan dini. Apakah adik-adik tahu apa itu pernikahan dini? Pernikahan di usia muda. Oke, apakah ada yang lain? Pernikahan di bawah umur. Oke. Apakah ada lagi? Pernikahan yang tidak seharusnya dilakukan di usia paling rendah. Oke. Terus ada lagi? Di sini jangan memalu ya. Tadi abang sudah bilang habis di sini tidak akan dibawa keluar. Baik, mungkin yang adik-adik katakan tadi benar. Pernikahan yang di bawah usia, mungkin pernikahan di bawah umur itu adalah pernikahan yang mana pernikahan yang dilakukan ketika usia seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, yang belum mencukupi umur atau masih dalam kategori baru memasuki belum dewasa lagi, baru remaja, cuman sudah melaksanakan pernikahan. Apakah adik-adik tahu apa penyebab dari pernikahan dini ini? Tahu? Apa? Hamil dulu menikah. Hamil duluan nikah. Oke. Kabur bersama pasangan. Oke. Perjodohan dari orang tua. Oke. Ada lagi? Nampak dari sosmed. Oke. Nah, yang adik-adik katakan tadi benar. Pernikahan ini itu terkadang banyak mempengaruhi ya, karena sosmed, penjodohan orang tua, karena lari dengan pacar, karena melihat-lihat dari sosmed tadi. Mungkin pernikahan ini disebabkan oleh karenanya pergaulan bebas ya, sehingga mereka terlalu menyenangi atau sudah terbawa arus ke dalam apa itu namanya itu, pengaruh negatif yang sudah membuat mereka tidak bisa memikirkan apa dampak yang akan mereka hadapi ke depannya.
Apakah adik-adik tahu dampak dari pernikahan dini ini? Ayo, siapa yang tahu dampak dari pernikahan dini ini? Bisa perceraian. Perceraian, oke. Apakah ada lagi? Sudah di- Dampaknya kita bisa tidak menjalani hubungan keluarga dengan baik, Oke, saling menyalahkan satu sama yang lain. oke. Apakah ada lagi? Berdampak kepada kesehatan mental mereka. Yang adik-adik katakan tadi benar. Dampak dari pernikahan dini ini sangat banyak terjadi di lingkungan kita ya. Seperti yang adik katakan tadi, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, keharmonisan yang kurang baik dalam keluarga tersebut, serta mental yang diuji karena belum sanggup untuk memiliki anak atau berproses dalam keluarga baru, sehingga terjadinya kekerasan, pembunuhan terhadap istri. Mungkin di sekitar kita ini mungkin banyak yang terjadi pernikahan ini. Alangkah baiknya kedepannya adik-adik lebih bisa menyaring informasi dari sosmed, mana yang baik, mana yang buruk, untuk kedepannya jangan sampailah kita merasakan yang namanya pernikahan ini karena belum sanggup untuk merasakan bagaimana mental kita, sikap pasangan, kekerasan, perceraian. Perceraian itu dapat juga nanti menyebabkan trauma bagi anak kita ini pada waktu besarnya. Baik, apakah adik-adik ada pertanyaan tentang ini? Baik, jika tidak ada, adik-adik bertanya, mungkin paham kan apa itu pernikahan dini, penyebabnya dan dampak yang akan kita dapatkan jika kita melaksanakan atau melakukan pernikahan dini. Di sini apakah yang dapat adik-adik ambil dari apa yang abang sampaikan tadi mengenai pernikahan dini ini? Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Jadi yang dapat saya simpulkan dari tentang pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur 17 tahun yang mana dampaknya yaitu tidak bisa mencukupi ekonomi yang lebih baik dan juga banyak pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar dan juga dan orang lain. Apakah ada lagi? Pernikahan dini yang dapat saya simpulkan adalah pernikahan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan dapat menyebabkan atau dampaknya seperti kesehatan mental mereka terganggu dan angka perceraian di rumah tangga mereka tuh kacau. Baik. Apakah ada lagi? Mbak Tiara, ada? Sir, ada? Kesimpulan yang dapat saya ambil, pernikahan dini, pernikahan muda, pernikahan di usia muda, pernikahan di bawah umur, di mana usia seseorang belum mencapai usia dewasa.
adik-adik simpulkan tadi benar. Jadi kesimpulannya ini, pernikahan dini itulah pernikahan yang mana ketika kita belum mencukupi umur namun kita sudah melaksanakan pernikahan, namun berdampak yang buruk terhadap kita seperti perceraian, kesehatan mental, kekerasan rumah tangga, serta menambah semisalnya terjadi perceraian karena pernikahan dini ini menambah kapasitas perceraian yang terjadi di negara kita ini. Di sini abang minta, apakah adik-adik ingin memberikan kesan dan pesan terhadap kegiatan kita pada hari ini? Berikan, baik, Rozan, persilakan. Pesan dari saya, semoga kedepannya kita dapat melakukan kegiatan saat ini dan juga banyak lagi hal yang bisa kita bahas untuk selanjutnya. Kesan saya yaitu saya juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bagi kehidupan. Baik, ada lagi? Baik, terima kasih Rozan telah memberikan pesan-pesan. Mungkin cuman segitu kegiatan pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Mungkin abang ucapkan terima kasih kembali telah bersedia melaksanakan kegiatan ini. Mungkin kita dapat melaksanakan kegiatan ini di lain waktu untuk membahas topik-topik selanjutnya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.